Mari rapat-rapat kita ngaji sejenak antara maghrib dan isya. Pahalanya kata Allah seperti 1000 rakaat sholat sunat. Alangkah besarnya pahala mengaji antara dua sholat, yaitu 1000 rakaat pahala sholat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam ini. Sedikit lagi kita akan selesaikan surah Nuh. Bulan lalu kita sudah bahas bagaimana kaumnya itu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau datang Nabi Nuh, mereka kerudungkan bajunya ke mukanya sehingga tertutup seluruh wajahnya. Kemudian mereka letakkan jari telunjuk ke anak kupingnya itu supaya dia tidak mendengarkan apa-apa yang diucap oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh bersabda, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka padaku. Rabbi innahum asawni." Mereka telah durhaka kepadaku, telah maksiat kepadaku. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yajidhu maluhu, sesuatu yang enggak nambah banyak hartanya. Diikuti pun hartanya enggak tambah banyak juga. Wa waladuhu, anaknya enggak tambah juga dengan kelakuannya mengkafiri Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak nambah harta, enggak nambah anak. Illa khasara, yang bertambah adalah kerugian. Puncak kerugian adalah ditolaknya dia di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam golongan orang-orang kafir. Wa makaru makron kubbaro, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Kayak sekarang ini, pilkada harus jujur, tapi dia kemana-mana nyuap, bawa sapi, bawa sembako. Tadi saya lihat ada ribuan orang sedang menerima sembako tuh, digiring kayak sapi, banyak, ramai banget. Aduh, katanya nggak boleh curang, tapi yang curang dia. Jangan bawa-bawa agama. Loh, dia yang bawa agama, dia juga yang bawa agama orang lagi dibawanya. Kalau agama dia dibawa ya. Jadi memang tipu, penuh tipu daya aja. Peraturan Tuhan yang untuk orang, bukan untuk dia. Jadi sejak zaman Nabi Nuh udah begitu, ini cicit-cicitnya masih begitu. Nggak berubah juga. Nggak takut hari akhirat. Wong dibilangnya hari akhirat cuman dongeng-dongeng kok. Siapa percaya dongeng itu, ramalan. Dia sendiri aja nggak pernah kesana katanya. Waduh, repot orang begini mah. Sinilah Nabi Nuh akhirnya berdoa. Sebelum adalah akhirnya nanti Nabi Nuh minta mereka dimatiin aja sama Allah. Nggak sabar juga Nabi Nuh setelah 470 tahun dakwah siang dan malam. Kalau dalam Quran itu dibilang 950 tahun umur Nabi Nuh.
1000 kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Waqalu, mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, la tadharunna alihatukum, jangan kau tinggalkan sembahan-sembahanmu selain Allah. Nah, jadi mereka, ini umat pertama yang mengkafiri Allah itu umat Nabi Nuh. Wala tadharunna waddan. Nah, nama Tuhannya itu yang pertama Waddan, patung. Wala suwa'an, jangan ditinggalkan pula suwa'. Kemudian apa? Wala ya'ud, Yagus. Yagus itu Tuhannya juga yang ketiga, patung. Wa ya'uq, Ya'uq. Wa Nasron, ini Tuhannya, sembahannya umat Nabi Nuh, ini 5 orang. Ya. Siapakah Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq dan Nasr? Ya'uq, Nasr, ini orang-orang soleh, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sangat hebat beribadah. Begitu mati yang 5 ini, setan membisikkan buat patungnya untuk kenang-kenangan. Nah, jadi awal-awal untuk kenang-kenangan. Awal-awal untuk kenang-kenangan. Lama-lama, kalau susah-susah sebut namanya. Kemudian sembah. Jadilah penyembahan patung pertama itu dilakukan oleh manusia adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada mereka. Saya bawakan satu kitab tentang itu. Tidak ada orang sebelum zaman Nabi Nuh itu yang menyembah patung. Tidak ada. Semuanya orang ketika sebelum zaman Nabi Nuh itu adalah berdiri atas agama tauhid. Tidak ada satupun yang menyembah selain Allah. Tapi dimulai oleh umat Nabi Nuh inilah mereka mulai menyembah asnam, yaitu patung. Patung orang-orang soleh, bukan patung-patung jelek-jelek di karang-karang merongos-merongos gitu, enggak. Memang cantik-cantik orang, anaknya Nabi Adam. Nabi Adam kan cantik sekali. Siapakah manusia tercantik di dunia? Laki-laki, kata Nabi, yang paling cantik Nabi Adam. Separuh ketampanan laki-laki sedunia jadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Berapalah gantengnya Nabi Adam itu. Kulitnya merah jambu. Tuh kuku kita itu. Itu warna kita keturunan Nabi Adam. Ada stempel kuku. Kalau merah jambu turunan Nabi Adam kita. Pijitlah. Kalau hitam turunan monyet. Dan Allah mengatakan langsung Allah ciptakan Nabi Adam. Ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Hei iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada langsung manusia yang aku ciptakan sendiri? Langsung. Bima khalaqtu biyadai, dengan 2 tanganku langsung. Enggak dibayangkan dengan tangan 2 begitu, kayak bikin roti kumel-kumel gitu. Allah kalau mau menciptakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi diciptakan dengan 2 tanganku maksudnya langsung aku yang buat. Enggak melalui perantaraan rahim ibu, enggak melalui gitu-gitu. Pokoknya tanah diambil kun fayakun gitu. Jadi tampan sekali. Sedangkan Siti Hawa ketampanannya sepertiga wanita sedunia. Kecantikannya itu dijadiin satu untuk Siti Hawa sendiri. Bayangkan manusia yang setampan separuh laki-laki sedunia tambah sepertiga perempuan sedunia. Nikah mereka berdua punya anak. Tentulah anaknya itu tampan sekali. Siapa yang jadi ya, itu yang di belakangan dibuat patungnya oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Mereka lama-lama akhirnya mereka sembahlah 5 patung tadi yang disebutkan tadi. Hadza asma'u rijalus shalihin min qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama dari
orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auhas syayatin ila qaumihim. Ketika mereka dalam keadaan celaka, ada bencana-bencana, datanglah tiupan setan tuh, minta tolong itu tuh orang soleh tuh yang 5 itu patung-patung, minta tolong situ. Mulai belum lama-lama sekian ratus tahun kemudian barulah disembah. Dan nyembahnya itu lama prosesnya, ratusan tahun sebelum Nabi Nuh diutuskan. Nabi Nuh ini cicitnya Nabi Adam. Tapi Nabi Nuh sempat jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebab umur Nabi Adam itu 1050 tahun. Sempat ketemu Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi masih generasi solihin sebenarnya. Inna awwala man abadal asnam ala hadhil ardi qaumun Nuh. Yang pertama kali menyembah patung-patung di atas dunia ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Wa kana an-nasu qablahum ala aqidati tauhid wal iman billahi al-wahidil qahhar. Sedangkan kaum sebelum Nabi Nuh, jadi berarti bapaknya, kakeknya, buyutnya itu orang-orang soleh yang berdiri atas tauhid, mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, menyembah hanya satu Allah, wal imanu billah, dan hanya beriman pada Allah, nggak ada pada yang lain. Ya. Al-wahidil qahhar, yaitu Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Wala ya'rifuna wasniyah, mereka nggak kenal patung-patung. Wala ya'buduna asnaman, dan belum pernah nyembah patung. Sebelumnya zaman Nabi Nuh sudah mulai buat patung, belum nyembah patung awalnya. Belakangan mulai dekat, susah, lama-lama hilang tauhid itu, mulailah nyembah patung. Maka Rasulullah SAW meskipun orang-orang Mekah itu tidak ada lagi yang menyembah patung, 22 tahun lebih beberapa bulan Rasulullah dakwah, agama tauhid sudah bersebar dari Yaman sampai Syam. Rasulullah sudah mengambil Mekah dengan 10.000 tentara, menaklukkan yang melempari Nabi, Taif. Dan Allah sudah disatukan dalam hati mereka. Mereka naik haji, 114.000 orang sahabat naik haji. Haji perpisahan. 83 hari kemudian Rasulullah wafat. Tapi Rasulullah ingatkan itu. Awas jangan bikin patung. La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa surah. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak akan masuk ke dalam satu rumah orang yang punya patung atau anjing dalam rumahnya. Dan jangan harap. Malaikat nggak akan masuk. Walaupun Rasulullah tahu mereka tidak akan menyembah patung, nggak mungkin. Udah kenal Nabi, ngelihat malaikat Jibril, lihat mukjizat, nggak mungkin mereka menyembah patung. Tapi Rasulullah menegaskan, jangan pelihara patung di rumah. Malaikat nggak mau masuk. Meskipun kamu tidak menyembahnya. Sekarang orang Islam banyak patung-patung. Ada patung bebek, ada patung gajah dari keramik. Sialnya ditaruh ruang tamu lagi. Diduduki marah. Jangan duduk situ, pecah tuh mahal. Ngapain ditaruh ruang tamu, diduduki nggak boleh. Patung kuda, memang kalau dilihat cantik lah. Saya pun kadang-kadang lihat patung kuda tuh hitam. Apalagi kuda yang hitam itu kan, Mustang. Ya cantik lah dipandang mata. Tapi kan kita bukan menurut selera. Hidup kita bukan mengikuti selera. Hidup kita mengikuti Rasulullah SAW. Fatrah kita, selera kita itu harus tunduk atas seleranya Nabi. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mirip Nabi. Mukanya nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi kita orang Indonesia, hidung kita pesek-pesek. Tentulah yang paling mirip dengan Nabi itu adalah perilakunya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan itu Quran. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik untuk kamu ikut. Mau contoh apa coba? Rasulullah kan kayak kita. Kalau Nabi Isa nggak kayak kita, Nabi Isa nggak punya bapak, nggak kayak kita dia, lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Isa bayi udah bisa ngomong. Kita kan nggak bisa bayi ngomong. Kalimat yang bisa kita ucapkan waktu bayi cuma satu, nama Allah. Huwa. Huwa itu nama Allah. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain
dia. Yang bilang huwa itu nama Allah Sayyidina Ali dalam tafsir Ruhul Ma'ani, qul huwallahu ahad. Huwa ismun min asma'illah. Kata Sayyidina Ali, huwa adalah salah satu dari nama Allah. Betul. La ilaha illa huwa. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul. Siapa yang Al-Malik? Yang maha memiliki. Huwa. Huwa Al-Malik. Huwa Al-Quddus. Ya kan? Atau Allah. Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar. Yang begitu kan? Allahnya itu. Huwa itu. Huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Siapa itu yang punya sifat agung itu? Huwa. Kalau kami orang Medan, zikirnya malam Jumat, kami baca Yasin itu di Medan. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Yahu itu nama Allah, wahai dia. Dia Allah. Makanya ada orang tariqat yang zikirnya hu. Itu bukan kayak anjing gonggong. Ini penting karena di Mekah pernah ada seorang syekh mengajarkan gitu. Ada orang sesat zikirnya Saya datangi. Selesai dia ngajar, saya datangi di kursinya, saya pegang kakinya. Janganlah begitu, syekh, masa orang zikir dibilang zikir anjing menggonggong. Kali kilap seperti anjing-anjing. Itu kan gak ada dalilnya. Ada. La ilaha illa hu. Hu-nya itu bukan hu bahasa Indonesia. Hu. Bukan. Ha, wow, huwa. Cuman kalau berhenti wakaf dibaca hu. Dan kita semua lahir menyebut nama Allah yang itu. Huwa. Biar orang Amerika nggak berubah jadi hello, nggak berubah. Tetap huwa. Kita lahir tidak bisa ngomong apapun. Tapi Nabi Isa alaihissalam lahir dakwah. Lahir dakwah. Di demo. Siti Maryam alaihissalam di demo. Baru melahirkan, duduk di bawah pohon. Biasanya Siti Maryam itu waktu gadis, makanan datang dari langit. Diantar malaikat. Jadi beliau itu dikurung dalam kamar oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Karena bapaknya imam Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Namanya Imran. Wafat waktu beliau masih dalam kandungan. Lahir diambil oleh wakafalah Zakaria, diambil oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istri Nabi Zakaria dengan istrinya Imran itu saudara kandung berdua. Tentu pamannya ini kan. Nabi Zakaria ini pamannya Siti Maryam. Diambil nih anak, dipelihara, dikurung dalam kamar, nggak pernah lihat laki-laki, nggak pernah dilihat laki-laki. Setiap datang waktu makan, Nabi Zakaria datang bawa makanan, kasih minum, ajari ngaji, baca kitab Taurat, sholat, terus sampai remaja. Begitu remaja, lupa Nabi Zakaria kasih makan satu hari. Lari-lari udah malam tuh bawa makanan, dibuka kamar. Tiba-tiba di sisinya penuh dengan macam-macam makanan, buah-buahan. Maka Siti Maryam ditanya oleh bapaknya ini, Nabi Zakaria ini. Qala anna laki hadza? Dari mana makanan ini berserak begini banyaknya? Untukmu. Sedangkan kunci kan di tangan saya. Tidak ada yang bisa masuk ke kamar ini. Siapa yang bawa ini? Dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Ini makanan datang dari langit. Diantar malaikat. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah beri makanan kepada siapa, beri rezeki pada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Nabi Zakaria tanya dalam tafsirnya itu, siapa yang ngantar kalau memang ini dari Allah? Ngantar itu. Sudut kamar dilihat Nabi Zakaria, sampean toh. Malaikat Jibril. Kenal karena sering ngantar wahyu kan. Sampean toh, nggih kula. Tiap hari datang makanan sejak itu. Tanpa diminta datang makanan. Tapi Siti Maryam mengeluh. Waktu perintah Allah hamil, malaikat Jibril bilang kau harus hamil. Siti Maryam bilang, "Ya, lam yamsasni bashar, aku kesenggol aja kulitku enggak pernah sama laki-laki, bagaimana aku hamil?" Jangankan bersetubuh, kesenggol, naik ojek ini enggak pernah saya, kan gitu kira-kira. Kata malaikat Jibril, "Kadzalik, kamu mesti hamil, ini perintah Allah." Maka jadilah hamil. Nah, disitulah Siti Maryam menjerit. Ya Rabbi, mitu qabla hadza. Aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau aku mati aja sebelum kejadian hamil ini. Memang beratlah hamil tanpa suami kan. Beratlah. Kita bisa merasakan secara psikologi memang berat itu. Orang solehah, anak Imam Masjidil Aqsa,
dipelihara oleh Nabi Zakaria, dikurung nggak pernah lihat laki-laki, tiba-tiba hamil tanpa suami, kan berat sekali itu. Dia bilang apa? Mitu qabla hadzalah, baiknya lah ya Tuhan mati aja lah daripada hamil di luar nikah ini. Sekali gitu. Hamil jalan terus. Siti Maryam ngomong lagi, ya Allah, nanti kalau aku ditanya orang siapa bapak anakku ini, zina sama siapa aku nggak mau jawab, merajuk. Biar Allah yang jawab. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar ya Allah nggak akan ngomong siapa anakku ini sama siapapun. Biar Allah yang jawab. Begitu 2 kali itu. Allah cabut kekeramatannya. Nggak datang lagi makan dari langit. Pada saat dia mau melahirkan itu, ya Allah, ini hampir lahir. Aku sudah nazar sama Engkau yang Maha Pemurah. Aku tidak akan jawab kalau ada yang nanya anak siapa ini. Biar Allah yang jawab. 2 kali. Nggak datang lagi makanan dari langit. Si Maryam keluar ke satu rumah, Baitul Lahm, Baitul Lahm, Baitul Lahmi, Bait al-Lahm. Orang Inggris membacanya Bethlehem. Orang Batak menyatakan Bethlehem. Di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Saya pikir dulu Baitul Lahmi itu rumah potong hewan, karena lahm itu artinya daging, bahasa Arab. Ternyata setelah saya sampai sana, saya tanya orang Israel, lahm itu artinya roti. Baitul Lahm artinya rumah pabrik roti. Tentu harum lah. Coba lewat Ciracas itu, ada pabrik Kongguan situ. Duduklah depan pabrik itu. Harum sekali pabrik Kongguan itu. Kalau di Medan, di Jalan Belawan, pabrik Kian Guan. Dua-duanya Cina punya, Kongguan sama Kian Guan. Belum ada pabrik biskuit Bejo. Kemudian melahirkanlah di situ. Setelah melahirkan keluar, dibawa anak itu duduk bawah pohon. Nggak datang makanan. Waktu gadis datang. Saat itu Siti Maria menangis. Ya Allah, lapar. Nggak ada makanan. Allah kirim wahyu. Jadi Siti Maryam dapat wahyu, tapi nggak boleh jadi nabi. Karena perempuan walaupun dapat wahyu nggak boleh jadi nabi. Kata Allah, goyanglah pohon yang kau sandari itu. Wahuzzi, goyang. Dia bilang, mana bisa, pohon ini besar. Pohon itu sampai sekarang masih hidup, sudah 2000 tahun lebih. Tidak mati-mati. Dan pohon itu tidak pernah berbuah. Seperti pohon beringin gitu. Kata Allah, pukul saja pohon itu. Tugasmu mendorongnya, menggoyangnya itu tugasmu. Soal ngasih makan urusan aku, kata Allah. Wahuzzi, pokok. Ditepuklah pohon itu. Pok, pok, pok. Berjatuhan buah korma. Bayangkan kita duduk bawah pohon pisang, kita tepuk jatuh duren. Keramat juga ya. Tapi keramatnya sudah nomor 2, nggak nomor 1 lagi. Kalau nomor 1, begitu lapar datang malaikat antar makanan. Sekali ini tidak. Harus kerja, tepuk. Jatuh buah korma, dimakan sampai kenyang. Jadi rupanya sunnah dalam Quran, orang hamil itu kalau melahirkan, makanan yang paling sehat baginya adalah korma. Quran menyatakan Siti Maryam baru melahirkan, Allah kirim korma. Haus, ya Allah haus, makan sudah kenyang haus, tepuk tanah, muncrat air, minum. Jadi ada 2 kekeramatan, makan dan minum tetap datang, tapi sudah kerja. Kalau waktu gadis nggak kerja, terpikir langsung datang. Lapar, haus langsung datang. Kalau ini tepuk baru keluar air, dipukul pohon baru keluar buah. Sudah tambah kerja sekarang. Turun sedikit. Dan Siti Maryam diajar Allah, kau dorong aja pohon itu. Soal makanan aku yang antar. Jangan atur urusan Allah. Kita atur urusan kita saja. Urusan kita saja kita atur. Kita dakwah. Orang mau ikut atau nggak mau ikut itu urusan Allah. Wa dzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu beri peringatan aja. Orang mau ikut nggak mau ikut itu bukan urusanmu. Abu Thalib yang membesarkan Nabi sejak umur 8 tahun sampai mati tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal membela Nabi siang dan malam dengan harta dan nyawanya. Tapi tidak dapat hidayah. Itu Allah yahdi may yasha. Allah beri hidayah pada siapa Allah mau. Jangan urus urusan Allah. Kita cari nafkah nih, mau dapat rezeki untuk makan kita dan istri dan anak. Kerja saja. Jangan urus-urus. Berapa dapat, bagaimana? Jangan urus. Yang penting urusan kita mentaati Allah. Kerja sungguh-sungguh, cari yang halal. Dapat banyak, katakan alhamdulillah. Dapat sedikit, katakan inna lillah, sabar. Orang sabar masuk surga.
Orang syukur masuk surga. Nggak ada rugi-rugi. Jangan urus urusan Allah. Stres kita bisa. Saya udah kerja banyak, udah habis triliunan, udah kerahkan sembako, kursi roda, apalagi santunan lansia, sapi, kalah, gila di jalan. Tang ding ding tang ding deng, tang ding. Gila. Urusan Allah jangan diurus. Kayak kita nanam singkong. Batang singkong kita potong-potong, itu urusan kita. Kita bawa ke ladang, itu urusan kita. Kita pacul ladangnya, urusan kita. Tancapkan, bismillah. Udah, habis. Sampai situ aja urusan kita. Tumbuh atau tidak, serah sama Allah. Jangan tiap hari kita periksa. Udah tumbuh belum ya? Besok, udah tumbuh belum ya? Layu itu pohon, kering. Enggak urusan kita. Paham? Kita mau punya anak, nikah. Mau punya anak nikah lah, gimana nggak nikah? Mau punya anak nggak mau nikah. Saya mau punya anak, tapi nggak mau nikah, ya nggak bisa. Kalau dapat cebong bisa cebong. Kalau anak mana bisa harus nikah, udah nikah, udah. Doa, Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, aku tanam ini bibit, lindungi dari setan. Kalau jadi rezeki dapat anak, lindungi dari setan. Udah urusan kita sampai situ. Dapat anak, alhamdulillah. Nggak dapat, apa urusannya nggak dapat anak rupanya? Mau marah-marah sama Allah? Mau demo? Enggak ada. Nah, jadi Siti Maryam sampai situ. Makan minum dikasih dengan kerja. Saat itulah Siti Maryam didemo oleh Bani Israel. Datang rame-rame. Hei Maryam! Wah, langsung dibentak. Gimana kamu bisa berzina? Bapakmu orang soleh, imam kami Masjidil Aqsa. Pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya. Mamakmu orang solehah. Buyutmu Nabi Harun. Hayo ngaku zina sama siapa? Anak zina mana ini? Siapa bapaknya? Di demo. Kata Said Akil, nggak ada dalilnya demo. Nah itu dalilnya demo tuh. Berarti untuk tahu dalil demo ada di Quran atau enggak perlu sampai gelar doktor lah. Kalian aja hari ini udah tahu. Nggak gelar doktor, kalian udah tahu dalilnya. Ada demo di Quran. Nggak ada dalilnya demo dalam Islam. Perang aja ada dalam Islam dalilnya. Apalagi demo. Paham? Aku kadang-kadang kepingin jumpa juga. Kekekkan kepalanya. Iya. Jangan menyesatkan umat. Demo ada. Sayyidina Utsman di demo. Sayyidina Utsman di demo rame-rame rumahnya. Pecat gubernur-gubernur dari keluargamu itu. Gak beres, banyak korupsi. Gak mau dipecat, dijaga sama Sayyidina Ali. Sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang jaga. Jangan masuk rumah Sayyidina Utsman. Kami jaga. Gak berani orang ada Sayyidina Ali situ. Tapi begitu Sayyidina Ali pulang, untuk hajat keperluannya yang jaga tinggal Sayyidina Hasan Husain. Dipanjat rumah Sayyidina Utsman dari belakang. Dibacok lagi baca Quran, mati. Syahid Sayyidina Utsman. Di demo berapa hari rumahnya? Beberapa hari. Maka kalau ada bilang nggak ada dalilnya demo, perang aja, udah apalagi demo. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, Majelis Syuro mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali di demo. Datang Tolha, Zubair, Siti Aisyah radhiyallahu anhum. Tiga-tiga datang, tangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Adili, bunuh juga. Kata Sayyidina Ali nggak bisa, sebab yang membunuh itu tiap suku ngirim. Setiap suku ngirim, kalau kita perang habislah kita semua orang Islam perang sama orang Islam. Nggak bisa diadili. Oh kalau nggak bisa kamu berarti nggak menjalankan hukum Allah. Perang. Sayyidina Tolha, Zubair dengan Siti Aisyah perang lawan Sayyidina Ali. Ayo. Siapa bilang nggak ada demo? Rasulullah di demo. Setelah perang Hunain, Rasulullah dapat rampasan perang yang banyak. Rasulullah SAW membagi kepada orang-orang Badui yang baru masuk Islam dapat harta banyak. Sementara harta rampasan perang untuk orang-orang Ansor, kaum Ansor orang Madinah sedikit. Mereka berbisik-bisik di belakang Nabi. Kita yang duluan nerima Islam, Nabi diusir dari Mekah, kita terima, kita dapat dikit. Orang-orang Badui baru masuk Islam, dapat banyak. Ngobrol-ngobrol di belakang itu udah quick. Nabi dengar, dikumpulkan Nabi. Pemimpin yang baik itu kalau udah rakyat ngomong-ngomong dikumpulkan. Suruh kumpul, apa sih mau kalian begitu? Bukannya saya rindu di demo, giliran di demo kabur lihat rel kereta api busuk.
Kumpulkan rakyat itu. Ada apa kalian? Ngomong-ngomong apa kalian di belakang saya? Saya ini pemimpin kamu. Sekarang kalian mau apa? Begitu. Nabi bilang, saya ini nabimu. Ada apa kamu bicara-bicara di belakang? Ayo kumpul semua. Ada apa? Ngomonglah mereka, adil lah ya Rasul. Loh, kalau saya nggak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Dulu waktu engkau diusir dari Mekah, yang nampung kami orang Madinah. Kami kaum Ansor yang bersedia berkorban, menampung semua orang Muhajirin. Tapi hari ini bagi ghanimah, bagi harta rampasan perang kami dapat sedikit. Yang baru-baru masuk Islam malah dapat banyak. Kata Nabi, ya mereka kan dapat dua kan. Pertama dapat harta rampasan perang, kedua dapat mu'alaf kan, bagian mu'alaf. Mereka masih dipujuk-pujuk, Fatihah aja belum hafal mereka. Baru masuk Islam. Nah, jadi kasih mereka lebih. Tapi kamu walaupun dapat sedikit, selesai perang ini saya, Rasulullah pulang ikut kamu. Berkubur di kampungmu, Madinah. Sekarang kita balik. Harta mereka biar diambil untuk kalian yang banyak. Bagian kalian yang sedikit kasih sama mereka. Tapi setelah perang ini saya pulang ke kampung mereka. Waduh, sahabat nangis semua. Lebih baik gak usah dapat harta, asal Rasulullah pulang bersama kami. Maka ketika Rasulullah pulang ke Madinah, sahabat-sahabat menjerit sambil pulang itu. Alhamdulillah Rasulullah bersama kami. Alhamdulillah Rasulullah bersama kami. Alhamdulillah Rasulullah bersama kami. Siapa bilang gak ada demo dalilnya? Dan hadis ini sahih, ditulis dalam Hayatus Sahabat. Bidayatul Hidayah juga. Imam Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis ini. Hadis ini sahih. Nah, jadi kadang-kadang ini akhir zaman ya Pak ya. Saya nggak tahu lagi bilang apa kalau besok orang Islam kalah di Jakarta. Kemarin saja 43%. Artinya 13% Kristen, Hindu, Buddha, Cina, PKI, semua dikumpul 13%. Kok dia bisa dapat 43%? Berarti ada 30% orang Islam yang munafik. Saya bilang munafik lah, jelas. Orang bilang belum tentu munafik, pasti munafik. Karena dia memilih seorang yang telah menghina agamanya. Menghina Al-Qur'annya dan menghina ulamanya. Sepakat 60 ormas Islam ditambah Majelis Ulama Indonesia Pusat, tambah 34 provinsi Majelis Ulama Indonesia. Sepakat mengatakan orang ini menghina Quran dan menghina ulama. Hanya ada beberapa orang yang tidak mewakili organisasi. Ahmad Hishamuddin bela-bela, tidak atas nama NU, tidak atas nama Muhammadiyah, tidak atas nama IAIN Raden Inten. Dia membela atas nama pribadi. Begitu juga Masdar atas nama pribadi, tidak atas nama organisasi. Kalau ini kan organisasi se-Indonesia sepakat ini menghina agama, menghina ulama. Tinggal polisi aja belum nangkap. Di Medan, Antoni Utapea yang punya bus makmur, punya kafe kaya terkenal di sana, paling kaya itu bus makmur kan hebat itu untuk jurusan Medan Dumai, Medan Pekanbaru. Bus paling mewah di sana. Dia menghina, dibilangnya orang Islam itu sholat nungging kayak orang main seks doggy style, gaya anjing. Organisasi di sana bergerak langsung. Tadi malam ditangkap, langsung diproses, tangkap. Nah, sementara di Jakarta polisinya sama. Sana polisi Republik Indonesia, sini polisi Republik Indonesia. Pangkat Kapoldanya sana 2 bintang, sini 2 bintang, sama. Tapi yang sana langsung ditangkap, ditahan. Yang di sini malah jadi ikut pilkada. Saya nggak ngerti apa polisi sini polisi Hong Kong, nggak ngerti saya. Kenapa pada kasus yang sama, yang satu ditangkap, yang satu enggak? Apa karena sana orang pribumi, Antoni Hutapea orang Batak, sementara yang sini orang Cina? Kita nggak ngerti kenapa. Saya minta kita harus jujur. Saya nggak takut saya begini-begini, karena harus jujur. Ilmu tidak boleh dusta. Kalau dusta tahu juga anak cucu kita nanti kita dusta. Mereka mengatakan Cina itu adalah bangsa Indonesia, etnis Cina, suku Cina, dusta. Cina bukan etnis. Cina bukan suku. Jangan salah, jangan tipu kita. Rakyat yang ditipu. Suku-suku yang ada di negara Indonesia, suku-suku bangsa Indonesia, mesti ada daerah asalnya dari Indonesia. Orang Batak, suku Batak dari Tapanuli, bangsa Indonesia. Suku Sunda dari Jawa Barat, bangsa Indonesia. Suku Tengger dari Jawa Timur, bangsa Indonesia.
Suku Manado dari Sulawesi Utara, bangsa Indonesia. Paham? Ada daerah asalnya. Mereka warga negara Indonesia. Jadi 3 dia, suku Batak, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Suku Batak bangsa Indonesia, WNI, warga negara Indonesia. Harusnya kan jujur. Suku apa? Suku Han misalnya. Bangsa Cina, warga negara Indonesia. Sama itu. Suku Batak, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Suku Han, bangsa Cina, warga negara Indonesia. Memang sama-sama warga negara Indonesia. Sama haknya, sama keadaannya. Beda jauh, jujur. Kalau Cina dibilang etnis, saya mau tanya dulu. Apakah suku Cina berasal dari Sumatera? Coba jawab. Bukan. Kuat-kuat. Apakah suku Cina dari Sumatera? Bukan. Apakah suku Cina dari Jawa? Apakah suku Cina dari Kalimantan? Dari Maluku? Dari Sulawesi? Dari Papua? Dari mana? Dari Cina. Kalau begitu dia bukan suku. Dia bangsa Cina yang datang kemari. Jadi warga negara Indonesia. Tidak sama dengan orang Sumatera Barat, suku Minang, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Tidak sama. Saya nggak ngerti bagaimana. Kok tega menipu rakyat gitu. Jujurlah. Saya ini orang Cina. Tapi saya tidak suka dengan penipuan-penipuan seperti itu. Ibu saya orang Cina. Dari mana? Dari Yunan. Bangsa Cina. Warga negara Indonesia. Agama Islam. Ibu saya. Kalau saya, bapak saya orang Melayu. Bangsa Indonesia dari Sumatera Timur. Warga negara Indonesia. Agama Islam. Terserah kalian. Mau bilang saya Cina? Oke, nggak apa-apa. Mau bilang saya orang Melayu? Nggak apa-apa. Yang penting saya orang Islam. Nggak boleh kau jadi presiden. Siapa yang kepingin jadi presiden? Nggak kepingin aku jadi presiden. Begitu Bapak yang mulia, yang kita heran ini. Maka di zaman Nabi Nuh dulu, dibilang di sini, mereka buat tipu daya, wa makaru makron kubbaro. Mereka buat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Wa qala Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyaro. Ya Allah, kata Nabi Nuh, sinilah keluar doa Nabi Nuh. Janganlah engkau biarkan satu orang pun di antara orang-orang yang mengkafirimu dan menyembah patung-patung itu untuk hidup satu orang pun di dunia. Jangan, matiin semua. Memang ngeri doa Nabi Nuh. Jangan satu orang pun yang hidup, matiin semua. Padahal yang beriman cuma 80-an orang. Artinya kaum Nabi Nuh mau dimusnahkan semua kecuali 80 orang. Orang berimannya sedikit sekali. Kemudian kata Allah, kata Nabi Nuh, innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau ada yang hidup dari orang kafir ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Walayalidu illa fajiran kafaro. Dan anak-anak mereka pun lahir nanti anak-anak yang sama juga. Kenapa? Ini ada hadisnya tadi. Ternyata Nabi Nuh itu, kaumnya itu kalau jumpa sesama bangsanya, dia bilang gini, nak, jangan kau dengar nih orang. Ini orang gila, ini yang paling gila di kampung kita nih. Sama anaknya. Turun-temurun, kamu nak, bapak udah mau mati nih. Kalau bapak mati, ingat ya, ada satu orang gila yang kau nggak boleh dengar. Itu Nabi Nuh itu. Diwariskan itu kekafiran itu di sini dibilang. Bahkan perempuan kalau hamil datang jumpa Nabi Nuh. Bukan minta doa, enggak. Ya Allah, kan kalau kita gitu ya, ini orang soleh, doalah ya Allah. Doa apa Ustadz kepada Allah supaya anak saya jadi soleh. Ini enggak. Bawa hamilnya, dibawa jumpa Nabi Nuh. Anak, nanti kalau kau udah lahir perhatiin ini orang. Inilah orang paling gila di dunia. Nah, jangan beriman kau. Sampai anak bayi ini di kitab nih. Nisa'ul Anbiya ini, kitab istri-istri Nabi. Sampai anak bayi diwasiatkan kalau lahir jangan percaya sama ini orang. Pantaslah Nabi Nuh doa, habisin. Habis semua kecuali 80 orang saja. Allah kalau mau ngabisi orang apa susahnya?
Apa susah? Aceh 4 juta orang penduduk, datang tsunami, aduh, 400.000 mati. Tidak bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya tsunami. 100 meter bisa 150 mayat. 100 meter. Bayangkan, mayat-mayat itu rata-rata dagingnya masak. Kecuali orang-orang soleh. Ada Sayyid Abdullah namanya, kolonel polisi. Kerja pakaian dinas. Itu kan hari libur itu. Hari Raya Idul Adha, hari libur. Karena datang banjir, dia pakaian dinas. Pergi ke kantor, mau memeriksa apa yang terjadi di lingkungan negeri Aceh itu. Dan dia di bawah air, tenggelam dalam lumpur, 4 bulan lamanya. Mati dalam keadaan pakaian dinas. Apa yang terjadi? Saya waktu itu ke Biren, setelah kira-kira bulan April. Mayat Said Abdullah ditemukan, lengkap masih pakaian polisi, kolonel polisi ya. Sekarang namanya komisaris besar, kombes. Dibawalah ke Biren, kampung halamannya. Saya lagi di Biren, sedang bagi-bagikan modal untuk korban-korban tsunami dari teman-teman kita yang kita kumpul. Apa yang terjadi? Mayatnya tidak busuk, merah jambu dan harum, 4 bulan. Bayangkan, ada satu orang wanita wafat dalam mobilnya pakai cadar, satu rombongan pakai cadar semua dengan laki-laki suaminya, satu mobil L300, mati terkubur. Beberapa bulan kemudian dapat, masih duduk bagus, masih megang tasbih dan tidak busuk, harum. Orang-orang solehnya selamat. Tapi ada yang kemaluannya tertusuk sampai mulutnya, tertusuk kayu. Murid saya Syarifuddin, insinyur teknik kimia dari USU, hafiz Quran 27 juz. Murid saya dari Medan, tamat insinyur, kerja di Aceh, kerja Banda Aceh. Waktu terjadi tsunami sedang sholat duha, diketuk pintunya sama kawan-kawannya, pergi, kita tinggalkan ini, tempat bahaya, air sudah mulai datang. Dia bilang, saya lagi sholat duha, kalau mati takdir Allah mati. Dia sholat, matinya sedang sholat, hanyut, rumahnya hancur, nyangkut di pohon kelapa, serbannya aja nggak lepas, tasbihnya masih dipegangnya. Waktu anyut tuh dia ambil tasbihnya, dikir, mati pohon kelapa. Tapi yang rusak-rusak banyak, yang soleh-soleh banyak. Kalau Allah mau, apa susahnya? Datang tsunami ke Aceh, 4 juta penduduk Aceh, 15 menit tsunami datang, 400.000 mati. Jakarta penduduknya 12 juta. Kalau datang tsunami, kurasa 5 juta dapatlah sekali garuk. Jadi jangan main-main sama Allah. Jangan kalian pikir kalian hebat. Kalian gunakan segala cara untuk merebut kekuasaan dari kita. Kami golongan mayoritas kalian injak-injak dengan alasan demokrasi. Tapi dengan cara yang tidak baik. Allah tahu. Allah lihat perbuatanmu. Walaupun kami tidak lihat. Tanggungkan nanti akibatnya kalau Allah marah. Itu aja pesan saya, Tengku Zulkarnain. Saya tidak nakut-nakuti. Sebab Quran dulu pun sudah banyak. Mereka orang-orang yang engkar pada Allah memakai tipu daya yang banyak untuk memperdayakan orang-orang beriman. Bahkan Nabi mereka bunuh, mereka usir, mereka siksa. Tidak masalah bagi kita orang beriman. Mereka mau dapatkan kekuasaan. Fir'aun pernah berkuasa 400 tahun. Apa nasibnya? Mati juga, tenggelam di Laut Merah. Hina sampai hari kiamat. Tidak ada satu orang pun mau memberi nama anaknya Fir'aun. Saking hinanya, ya enggak? Kan hebat harusnya raja seumur hidup, ya enggak? Siapa nama anak ibu? Fir'aun, biar hebat. Enggak ada. Tidak ada yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Apakah ini tidak jadi pelajaran? Bukan hebat orang berkuasa, apalagi berkuasa dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang tidak jujur. Main suap, main ini, main itu. Berkolusi dengan pemegang-pemegang kuasa. Tunggu. Allah Rabbul Jalal Maha Kuasa. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Besok malam kita doa. Besok udah nyoblos belum? Besok malam kita nyoblos doa. Setiap orang nanti malam kita doa. Betul-betul doa sungguh-sungguh. Saya akan baca Quran. Bapak-bapak silakan doa semua. Serahkan pada Allah supaya menang. Kalaupun tidak menang, saya akan serahkan pada Allah. Ya Allah, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam pernah menyerahkan daya upayanya kepadamu, ya Allah. Aku akan serahkan juga. Silakan Allah urus ini.
Saya sudah sampai sini aja, besok istri saya, anak saya, menantu saya nyoblos. Pasti yang saya coblos itu. Oke. Ya, pasti bukan karena apa-apa, karena dia orang Islam. Sejelek-jelek orang Islam lebih baik dari seluruh alam semesta. Betul? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Yang punya KTP Jakarta, pergi ke sana. Semuanya nyoblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.